Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Oktaviani dari jurusan Perbankan Syariah C semester 5. Bersama dua teman saya lainnya, yaitu Siti Nur Azizah dan Khairun Nisa. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok 7 dengan tema uang dalam ekonomi Islam pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian uang. Uang secara umum adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya. Namun, sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga. Maka, hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu pengertian dinar dan dirham. Dinar merupakan kepingan logam yang sebagian atau seluruhnya dibuat dari emas, sementara dirham adalah kepingan logam perak. Dinar memiliki kandungan emas 91,7%, sedangkan dirham mempunyai kandungan perak 99,95%. Kata nukud tidak dapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW karena bangsa Arab yang umum tidak menggunakan kata nukud untuk menunjukkan harga, menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak, kata lain yang menunjukkan dinar emas, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Dinar emas dan dirham perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika hubungan dengan bahan makanan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sejarah dinar dan dirham. Para ahli ekonomi modern setuju bahwa penciptaan mata uang merupakan peristiwa sangat signifikan dalam sejarah ekonomi umat manusia. Sejak zaman Nabi hingga dinasti Utsmaniyah hanya mengenal uang emas dan perak. Mata uang ini dibentuk dan dicetak oleh Kekaisaran Romawi. Kata dinar berasal dari kata denarius dan kata dirham berasal dari kata drasma. Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan sistem mata uang mereka. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham dengan nilai 10 dirham yang mempunyai harga sama dengan 7 dinar. Dalam perjalanannya, sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1.500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada masa runtuhnya Khalifah Islam Turki Utsmani. Di Indonesia, dinar dan dirham digunakan ketika Sultan Muhammad Malik Al-Zahir berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai. Dinar Pasai memiliki berat 0,60 gram dan berdiameter 10 mm, mempunyai mutu 18 karat. Pada bagian depan dinar Pasai tertera nama Muhammad Malik Al-Zahir dan pada bagian belakangnya tertera ungkapan Al-Sultan Al-Adl. Selanjutnya, fungsi dinar dan dirham. Pertama, uang dinar dan dirham sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dengan adanya uang, tukar-menukar, dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah.
Kedua, uang sebagai alat penyimpan nilai. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Ketiga, uang sebagai media tukar. Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah alat tukar. Beliau juga menentang adanya perdagangan uang, sebab ia mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Emas dan perak selain digunakan sebagai uang dengan fungsi medium pertukaran, juga sebagai alat pengukur sesuatu dan sebagai simpanan. Keempat, uang sebagai ukuran pembayaran tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Dan yang terakhir, dinar dan dirham sebagai alat tukar perdagangan negara-negara Islam. Konsep dinar dan dirham mempunyai nilai intrinsik sehingga bisa dipakai dimanapun. Nilainya universal, tersedia secara meluas, dan disejajarkan sebagai barang berharga. Nilainya stabil, kebal terhadap inflasi dan deflasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran dan sebagai standar ukuran harga. Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa mendatang masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Lalu ada poin F tentang uang menurut pemikiran ekonomi Muslim. Yang pertama, uang menurut Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, di dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din, uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan di hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka, atau sebagai alat tukar. Lalu yang kedua, menurut Al-Makrizi, bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Mata uang yang menggunakan selain emas dan perak dianggap tidak layak disebut sebagai mata uang. Selain itu, Al-Makrizi juga mengungkapkan bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Lalu yang ketiga, uang menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Dari pendapat ketiga ulama di atas, bahwa gambaran umum dari mereka memang tidak ada yang mengharuskan adanya ketetapan untuk menjadikan satuan mata uang dinar dan dirham untuk dijadikan sebagai alat tukar. Tetapi standar dari nilai uang haruslah didasarkan pada standar emas dan perak, sehingga nilai uang itu tidak berubah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.